Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Viral berita seorang ibu muda di Inggris yang ternyata bisa jadi master di luar negeri, master sekolahnya S2 karena beasiswa dari LPDP atau beasiswa dari APBN. Bahkan suaminya pun sampai master dan doktor juga dapat beasiswa dari negara Indonesia. Tapi dengan sombongnya ibu ini mengatakan dan dia viralkan bahwa cukuplah saya jadi WNI, dia tidak mau anaknya jadi WNI. Bahkan anaknya sudah dapat paspor luar negeri. Ada apa? Apakah ini sama dengan seorang anak yang durhaka terhadap ibu orang tuanya, durhaka terhadap negaranya? Inilah Hot Room, beasiswa dari negara, bangga anak jadi WNA. Beasiswa negara, jalan bagi anak bangsa meraih pendidikan terbaik dunia. Melalui program seperti LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, pemerintah mengirim putra-putri terbaik menimba ilmu ke luar negeri. Tujuannya jelas, kembali, mengabdi, dan membangun Indonesia. Namun realita tak selalu ideal. Sebagian lulusan memilih menetap, bekerja, bahkan mengganti kewarganegaraan. Alasannya beragam. Peluang karir lebih luas, riset lebih maju, hingga kesejahteraan yang lebih terjamin. Disinilah dilema muncul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat. Bagi penerima beasiswa negara, apakah pulang mengabdi adalah kewajiban moral? Atau keberhasilan anak bangsa di panggung global justru menjadi kebanggaan Indonesia sebagai negara asal? Pada akhirnya, beasiswa dari negara bukan sekedar soal pendidikan, tapi tentang pilihan. Pulang membangun negeri, atau berkiprah untuk dunia. Para pemirsa, banyak orang, bahkan ribuan orang selalu bertanya, kok Hotman lebih ganteng daripada aslinya di TV? Apa rahasianya? Ada juga yang mengatakan, kapan sih matanya Hotman itu tutup? Dia tidur, Hotman masih kerja. Dia tidur, Hotman masih clubbing. Dia bangun, Hotman sudah posting sampai 10 di postingan. Apa rahasianya? Mau tahu? Rahasianya adalah kopi luwak hitam premium. Ya, KTP saya sudah parah umurnya, tapi penampilannya I'm only 30 years old. Oke, kopi luwak hitam premium. Oke, malam ini sudah hadir Profesor Wamendikti, ya, yang Wamendikti Saintik, ya, Wakil Menteri kita, Stella Christie. Oke, yang senyumnya sangat cerah. Dengan gosip sekarang ini ada anak durhaka, sudah beasiswa dari negara tapi mengatakan anak saya tidak mau jadi WNI. Pertanyaan, ibu dulu beasiswa juga. Bisa ibu cerita singkat nggak riwayat hidup ibu? Singkatnya saya dari sejak tingkat SMA Ya. sampai selesai PhD, itu semuanya beasiswa. Tapi bukan beasiswa dari Indonesia, karena waktu itu tidak ada beasiswa dari Indonesia. Jadi saya mendapat beasiswa dari Singapura dan negara Singapura, beasiswa dari yayasan United World College, beasiswa dari Harvard University, beasiswa dan waktu PhD memang sistemnya adalah PhD itu kita bukan beasiswa tetapi memang sistem PhD adalah kita tidak berbayar untuk melakukan PhD. Ya. Tetapi ada satu yang ingin saya tekankan, beasiswa ini bukan diberikan
bukan diberikan hanya karena saya berprestasi. Ya. Biasanya diberikan karena saya berprestasi dan membutuhkan. Artinya orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya di Harvard University. Itulah kenapa saya mendapatkan beasiswa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang saya rasa akan harus kita pikirkan. Faktor ekonomi juga harus. Faktor ekonomi itu adalah yang terpenting. Dan perbincangan kita hari ini saya rasa akan menyentuh. Anda sudah sampai profesor di Amerika, benar? Ya, saya tenured associate professor di Amerika. And then move to China. Ya, karena saya jadi tenured ini artinya saya seumur hidup tidak bisa dipecat di Amerika Serikat. Tetapi karena prestasi saya sebagai ilmuwan, saya ditawarkan berbagai macam pekerjaan dari universitas lain, termasuk di Tiongkok, dan itulah dan saya memilih pindah karena jujur saja gajinya berlipat-lipat dan dana risetnya juga berlipat-lipat. Gajinya berlipat-lipat dari di Amerika Serikat dibanding Amerika. Yes. But the question is, kenapa ibu yang cantik ini kembali ke Indonesia kalau gajinya berlipat-lipat? Because tergiur jabatan wakil menteri? Tentu saja bukan tergiur jabatannya, kerjanya lebih surat. Karena saya ingin mengabdi kembali kepada negara yang sudah memberikan segala-galanya pengetahuan saya. Saya dididik di negara ini dan saya sekarang diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk bisa mengembalikan apa yang sudah saya dapat dari negara ini. Beasiswa Anda tidak dapat dari negara? Tidak, dari Amerika Serikat. Gimana dong ini yang ada ini warga Indonesia yang dapat beasiswa dari APBN LPDP, yaitu yang viral sekarang ini, dengan bangganya dia mengatakan, saya tidak mau anak saya WNI, padahal suaminya pun sampai dokter dibiayai oleh negara. Apa pandangan Ibu terhadap sikap seperti itu? Pandangan saya, pertama, menurut saya ini adalah suatu kegagalan pendidikan moral sejak dini. Menurut Ibu itu orang kurang bermoral? Terhadap, moral terhadap negara. Ya. Apa sebenarnya pengertian kita, identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Ya. Rasa patriotisme, ya. Rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap sesama negara, ini tentu saja mencerminkan kekurangan. Ya. Tetapi di lain pihak saya sangat jernih kalau dari saya ini bukan berarti bahwa persoalan yang terjadi sekarang akan bisa ditutupi atau akan bisa diselesaikan dengan kebijakan LPDP yang semakin mengikat. Ini bukan jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya, yang paling penting kalau menurut saya, ini agar pemirsa tahu, LPDP bukanlah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami bekerja sama, tetapi beasiswa LPDP tidak ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya? Ya, LPDP di bawah Kemenkeu. Ya. Kalau menurut saya ada beberapa jawaban. Ya. Yang pertama, kalau kita berbicara soal patriotisme, soal pengabdian kepada negara ini, kita harus memberikan rasa ini sejak awal, sejak dini. Saya memberikan tips di waktu media menanyakan waktu itu saya, mungkin sederhana, tetapi kadang-kadang dilupakan. Ya. Berbicaralah bahasa Indonesia kepada anak Anda, dimanapun Anda tinggal. Dan berikan kebanggaan bahwa berbicara bahasa Indonesia itu adalah suatu kebanggaan. Ya. Ini jangan lupa, dimanapun Anda tinggal. Ya. Karena bisa dan mampu berbicara bahasa Indonesia itu tidak pernah akan menjadi beban, tetapi akan bahkan bisa menjadi suatu senjata untuk menjadi suatu yang Jadi bisa menurut Anda. Anda bahwa LPDP itu salah orang atau salah memilih calon beasiswa atau bagaimana? Salah ini terlalu keras nih, karena saya bekerja sama dengan Bang Hotman, saya bekerja sama dengan LPDP. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, dan ini sudah dilakukan di Kemendikti-Saintek, seharusnya kita menggunakan beasiswa negara secara tepat sasaran. Secara? Tepat sasaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan tepat sasaran? Beasiswa itu harus diberikan bagi mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Jangan sampai
uang negara ini diberikan hanya kepada prestasi, tetapi sebenarnya Dia mampu. keluarganya mampu. Ya. Yang beasiswa yang diberikan oleh LPDP sampai saat ini belum atau tidak sama sekali mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Jadi hanya diberikan berdasarkan prestasi. Tetapi menurut saya inilah mungkin saatnya kita bercermin bahwa lebih tepat bahwa kita menggunakan uang negara untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. LPDP perlu perbaikan polisi dalam menseleksi calon penerima beasiswa. Betul, betul. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.